Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menampilkan hasil best practice yang sudah saya susun. Saya juga minta maaf pada kesempatan ini karena tadi agak lambat masuk faktor jaringan. Rupanya tadi kuota saya itu habis, jadi saya baru pergi beli, makanya agak lambat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan best practice yang saya buat. Itu saya ambil dari pembelajaran yang kedua atau siklus yang kedua yang dibuat. Saya mengambil ini karena saya melihat dari segi hasil, mulai dari segi proses sampai pada penilaian dan refleksi kemarin. Saya melihat alhamdulillah untuk kegiatan puisi rakyat ini saya menilai tampilannya lebih bagus, kemudian hasil yang didapatkan oleh anak-anak juga lebih bagus, antusiasme anak-anak juga lebih bagus. Kemudian itu yang menjadi dasar untuk pemilihan dari kedua materi yang ada, yaitu puisi rakyat. Kemudian untuk pendahuluan, jadi untuk pendahuluan situasi dan latar belakang kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah yang pertama, saya melihat dari ranking Indonesia di PISA yang sudah kita ketahui bersama bahwa minat baca peserta didik itu secara keseluruhan di Indonesia itu Indonesia menempati urutan 5 terbawah untuk tahun 2018. Keadaan ini tentunya menjadi PR bagi kita untuk guru, apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana ke depannya ranking PISA ini bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun 2022 ini akan ada lagi yang dirilis nanti untuk hasilnya, seperti itu. Kita ketahui bersama dari hasil itu Indonesia menempati urutan ke-74 dan pada tahun 2015 itu juga posisinya berada pada bagian bawah, dan ketika dari 2015 ke 2018 tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, mudah-mudahan melalui juga proses perubahan saat ini yang lebih banyak menekankan pada aspek literasi dan morasi. Mudah-mudahan kita secara bersama-sama guru yang ada di Indonesia ini bisa meningkatkan hal itu. Kemudian yang kedua, gambaran umum yang menjadikan membaca menjadi hal utama dalam pemilihan saya. Saya membaca buku yang ditulis secara bersama-sama, yang di dalamnya itu ada judul Tragedi Nol Buku. Tragedi Nol Buku ini ada pada buku umum literasi. Di situ menunjukkan bahwa hasil penelitian dari sastrawan Taufik Ismail mengatakan bahwa Indonesia saat ini darurat buku. Artinya dia menganggap bahwa tragedi nol buku. Dari penelitiannya itu, dari peserta didik yang ada di Yogyakarta dan di kota-kota besar lainnya yang dia lakukan survei, rupanya sebagian besar atau hampir seluruhnya siswa itu jarang membaca buku sastra dan buku-buku lain, kecuali buku pelajaran. Di dalam 1 tahunnya, ketika ditanya berapa buku yang diselesaikan selain buku pelajaran di dalam 1 tahun itu, rata-rata peserta didik menjawab itu tidak ada. Ada ya pun yang membaca buku tetapi itu tidak selesai. Makanya di situ di judul penelitiannya dijelaskan bahwa Indonesia mengalami tragedi nol buku. Kemudian yang ketiga adalah hasil rapor ANBK tahun 2021 yang di bawah rata-rata nasional. Ini khusus untuk di sekolah saya. Hasil ANBK memang sangat rendah. Ini berada pada poin 1,71. Poin ini sangat jauh di bawah poin rata-rata. Nah, saya melihat dari
ranking ANBK untuk Sulawesi Selatan itu untuk kemampuan membaca anak atau dari segi literasi, sekolah yang menempati urutan pertama itu adalah Sion, sekolah swasta Sion. Kemudian yang kedua adalah sekolah Atira yang ada di Bone. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa menginspirasi kita bersama bagaimana kedepannya kita bisa meningkatkan kemampuan membaca anak. Kemudian yang menjadi latar belakang dari masalah yang ada pada penelitian saya ini, yang sebelumnya juga saya sudah jelaskan pada bagian refleksi bahwa penelitian rakyat ini saya angkat dan akan menjadi sebuah penelitian PTK ke depannya. Dan untuk sekarang ini baru menjadi penelitian best practice. Nah, yang menjadi latar belakang juga masalah yang muncul pada pembelajaran puisi rakyat itu adalah dari segi penyusunan modul. Hal ini sudah pernah diungkapkan pada LK 1.1 sampai 1.2. Di situ saya menjelaskan bahwa modul yang digunakan saat ini untuk guru bahasa Indonesia khususnya, itu kebanyakan masih menggunakan modul ajar nasional. Modul ajar nasional ini belum melaksanakan model belajar PBL. Di dalam modul itu sebenarnya sudah ada sintaks, sudah ada model yang diterapkan, tetapi kita sebagai guru kadang tidak menggunakan modul tersebut ketika berada di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya untuk segi modul ini belum berdifferensiasi. Artinya modul ini disusun seperti yang dijelaskan Pak Isra tadi, tidak melihat dari kebutuhan peserta didik. Kita hanya menyusun berdasarkan materi, tidak melihat kebutuhan dari bawah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan di PPG ini, hal-hal yang seperti itu, modul yang nasional sifatnya yang umum, itu kemudian kita berusaha untuk mengubah menjadi modul yang lebih baik, yang sifatnya berdiferensiasi, yang disusun berdasarkan kepentingan dari peserta didik. Kemudian di modul yang ada juga kita ketahui bersama itu tidak menggunakan konten lokal atau tidak kontekstual, lebih banyak menggunakan konten-konten yang berada di daerah Jawa, yang dimana kan kita ketahui bersama Indonesia sangat beragam, mulai dari budaya apalagi bahasanya, sehingga penting untuk kita sebagai guru bahasa Indonesia menyusun pembelajaran itu dengan mengangkat konten lokal yang ada di daerah kita. Kemudian yang bagian berikutnya ini tadi sudah saya ungkapkan bahwa kondisi yang menyebabkan pembelajaran puisi rakyat itu juga belum berjalan dengan baik selama ini adalah RPP atau modul ajar yang kita buat itu atau yang kita adopsi dari modul ajar nasional itu kebanyakan tidak digunakan pada saat berada di dalam kelas atau pada saat mengajar. Berikutnya dari segi lingkungan yang melatar belakangi kenapa literasi atau minat baca yang saya angkat. Yang menjadi masalah atau hal yang melatar belakangi pemilihan ini juga saya ambil dari LK 1.2, yaitu kekurang terbiasaan peserta didik membaca di rumah dan di sekolah. Nah, kekurang terbiasaan ini tentunya harus kita ubah, mudah-mudahan dengan pendekatan yang kita berikan, peserta didik itu kemudian menjadi terbiasa di dalam membaca. Berikutnya pengaruh media sosial, kita ketahui bersama bahwa media sosial saat ini sangat berkembang dengan pesat. Ini hampir menyita sebagian besar waktu anak-anak, sehingga kesempatan untuk membaca anak-anak itu, apalagi untuk puisi rakyat yang ada di daerah masing-masing itu menjadi sangat terbatas. Nah, kemudian dari kekurangan ini juga kita jadikan sebagai sebuah kekuatan bahwa
banyaknya waktu yang digunakan oleh anak-anak itu untuk mengakses media sosial, makanya di sela-sela itu kita gunakan juga media sosial ini sebagai bahan atau sebagai media untuk mengapresiasikan hasil belajar mereka di dalam pembelajaran. Berikutnya, yang menjadi masalah juga itu adalah program literasi tidak berjalan dengan baik di sekolah, sehingga minat baca anak-anak kurang terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang menjadi tantangan di dalam best practice ini yang saya susun. Yang pertama, PBL belum dipraktikkan di dalam kelas. Ini tadi sudah saya ungkapkan bahwa PBL sebenarnya sudah ada di dalam modul, sudah tercantum di dalam modul itu, tapi kadang kita tidak mempraktikannya dengan baik. Bahkan kadang kita masuk ke dalam kelas itu tidak membaca. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua supaya ke depannya sebelum kita memasuki kelas sebaiknya kita belajar dulu atau kita membaca dulu seperti apa modul yang ada di tangan kita. Berikutnya yang menjadi tantangan juga selama ini cara mengajar kita yang masih monoton. Ini khusus untuk saya menyadari juga bahwa mungkin karena banyaknya kelas yang diajar, kadang kita cara mengajarnya ini monoton, kurang variatif, sehingga anak-anak kurang menarik untuk proses pembelajaran kita. Berikutnya, kita dalam mengajar kadang tidak menggunakan media, kemudian kebiasaan membaca tadi sudah juga saya jelaskan, dan media sosial, dan ini semua menjadi tantangan. Hiburan, TV, YouTube, semuanya hampir menyita waktu anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak tertarik untuk meningkatkan minat baca. Berikutnya juga motivasi yang kurang juga dari guru, dan di sini program-program literasi yang sudah disusun di sekolah juga tidak dikawal dengan baik, sehingga proses peningkatan minat baca di sekolah itu tidak menjadi menarik, dan pembelajaran juga di dalam kelas untuk pembelajaran membaca itu berjalan ala kadarnya saja, tidak sesuai dengan modul yang sudah disusun. Baiklah, kemudian untuk pemilihan masalah saya berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat, ini juga saya ambil dari modul 1.1. Dari hasil wawancara teman sejawat, kekurangan tersediaan buku non akademik di sekolah itu ini memang menjadi menjadi problem tersendiri di sekolah. Di dalam perpustakaan sekolah itu yang banyak itu menghiasi rak-rak buku kita adalah buku-buku pelajaran, buku paket, sehingga anak-anak ini kurang menarik untuk datang ke perpustakaan untuk membiasakan diri membaca. Ini yang menjadi problem tersendiri, sehingga untuk tahun ini di sekolah saya mengusulkan agar dana BOS itu yang sebenarnya ada 15% untuk penyediaan buku bacaan, itu saya meminta sebaiknya dibelanjakan untuk buku-buku yang sifatnya non akademik, bisa buku sastra dan buku-buku pengetahuan yang lain, agar perpustakaan itu bisa lebih variatif isinya. Kemudian dari wawancara ahli, di sini dia juga menjelaskan bahwa di sekolah itu kadang kita tidak membuat kompetisi membaca. Kompetisi membaca ini jarang sekali sekolah yang mengadakan, sehingga anak-anak ini tidak merasa tertantang untuk melakukan kegiatan membaca di sekolah. Kemudian ini tadi sama dengan hasil wawancara dengan teman sejawat, bahwa di sekolah itu seharusnya kita memperbanyak buku non akademik selain dari buku paket yang ada di sekolah. Berikutnya untuk kajian literatur, kenapa minat baca peserta didik itu menjadi rendah? Ini dari pendapat dari Golagong di dalam bukunya yang berjudul Gempa Literasi. Di situ memang
berdasarkan pengamatannya dia menjelaskan bahwa sekolah itu belum siap dalam membina kemampuan membaca anak. Sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia itu, apalagi sekolah negeri, kemampuan membaca anak ini tidak menjadi perhatian serius, hanya menjadi ini semacam musiman ketika program literasi itu digalakkan dari nasional, kemudian ada instruksi baru diadakan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kegiatan literasi itu tidak berjalan dengan baik sehingga minat baca anak ini tidak terus terbina. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendapat Yunus Abidin dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Multiliterasi, di situ dijelaskan bahwa kegiatan literasi itu belum menggoda anak untuk membaca. Ini hampir sama dengan penjelasan Golagong bahwa kegiatan literasi itu tidak dibuat secara menarik. Artinya ini hanya bersifat musiman, sehingga anak-anak ini kurang tertarik untuk membaca. Kemudian untuk pendapat dari Budi Nurianta dalam proceeding atau dalam jurnal dijelaskan bahwa kemampuan literasi anak belum dikembangkan dengan baik karena peserta didik dan guru belum mengadakan kajian pada capaian literasi di sekolah. Nah, ini menjadi persoalan penting bahwa setiap kita mengadakan program-program untuk meningkatkan minat baca peserta didik, baiknya setelah kegiatan itu dilakukan, ada kajian yang dilakukan untuk melihat seperti apa ketercapaian program literasi yang dibuat itu. Tentunya dengan melihat seperti apa peningkatan minat baca itu. Nah, ini yang belum kita lakukan. Berikutnya, aksi yang dilakukan untuk best practice ini yang dilakukan adalah yang pertama, langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi yang digunakan, bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat. Tentunya di sini kita memilih model belajar problem based learning. Nah, di sini guru dapat menerapkan problem based learning dalam pembelajarannya, kemudian kegiatan literasi dapat dilakukan pada saat pembelajaran. Artinya kegiatan literasi itu tidak hanya dibuat di luar sekolah, tetapi dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pembiasaan di luar kelas dan melalui program gerakan peserta didik membaca buku secara terjadwal. Kemudian guru dapat membuat fasilitas perpustakaan mini atau pojok baca dengan cara guru dan peserta didik membawa buku dari rumah untuk dipajang. Berikutnya untuk penyusunan modul, seperti penjelasan saya tadi di awal, bahwa modul sebaiknya disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar modul itu bisa berdiferensiasi. Artinya pada modul itu disusun dengan memasukkan konten atau puisi rakyat dari daerah setempat. Nah, ini kemudian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih puisi rakyat yang akan dibaca dan dikaji sesuai dengan minat dan kesenangannya. Berikutnya untuk praktik pembelajaran problem basic learning ini, di sini saya mengambil dari pendahuluan kegiatan inti dan proses pelaksanaan PBL itu sendiri. Yang pertama di sini ada pembukaan, tentunya ada salam, sapa, kemudian menyanyikan lagu ala Mas Yasea dan memberikan motivasi dan tujuan belajar. Pada bagian inti, pada bagian fase pertama, di situ ada orientasi peserta didik terhadap masalah dalam membangun rasa ingin tahu. Kemudian ada fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kemudian tentunya itu membentuk kelompok yang majemuk. Kemudian pada fase ketiga, yaitu membimbing atau melakukan penyelidikan individu dan kelompok. Yang di sini langkah-langkahnya adalah membangun prediksi dan pertanyaan pemandu. Kemudian pada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, yaitu penyelesaian masalah. Pada tahap ini peserta didik berdiskusi untuk merumuskan berbagai upaya yang dapat mereka lakukan dalam rangka membujuk orang lain agar tertarik dengan ide mereka. Nah, pada kegiatan inti
proses pembelajaran yang saya lakukan khusus untuk pembelajaran puisi rakyat itu, saya melakukan fase-fase ini sesuai dengan fase PBL. Pada fase pertama, pada bagian orientasi itu, tentunya kita melakukan pembelajaran dengan membuat anak itu atau peserta didik itu ingin mengetahui atau kita memberikan orientasi agar peserta itu ingin mengetahui masalah yang akan dilakukan. Kemudian pada proses berikutnya juga tetap mengikuti langkah-langkah yang ada pada proses pembelajaran basic learning. Kemudian yang pada bagian kelima atau fase kelima dari pembelajaran basic learning itu, nah ini yang menjadi menarik, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Dari proses pembelajaran itu, peserta didik menyajikan pemahaman dan daya kritisnya terhadap isi puisi rakyat dalam berbagai media representasi. Bentuk karya bisa berupa esai, poster, brosur, ataupun jenis lain yang menarik dan berdaya persuasif. Nah, ini seperti yang sudah saya tayangkan pada bagian refleksi, bahwa hasil pekerjaan anak itu dari proses transformasi puisi rakyat dari berbahasa Bugis kemudian ditranslate menjadi bahasa Indonesia, kemudian diberikan pemaknaan, itu dipajang melalui media sosial. Nah, ini media sosial yang sudah saya tayangkan juga sebelumnya. Jadi anak-anak memberikan atau menyajikan hasil belajarnya, dan dari penyajian hasil belajar yang dipajang di media sosial ini rupanya memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan belajar anak dan motivasi anak di dalam belajar, sehingga di dalam proses pembelajaran ini hari-hari berikutnya anak-anak ini terus meminta agar proses pembelajaran itu dilakukan kembali dilakukan sama seperti pembelajaran yang dilakukan di video pembelajaran itu. Ini bentuk pajangan yang ada di lorong-lorong kelas. Hasil belajar juga yang sudah dibahas sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa semua hasil belajar indikator-indikator yang diberikan pada anak itu semua tercapai dengan baik. Artinya anak-anak itu mencapai KKM di atas rata-rata. Baik, itulah penjelasan saya atau presentasi saya hari ini tentang best practice yang telah saya susun. Dan secara keseluruhan akan saya tampilkan di dalam bentuk PDF. Sudah ya? Jadi ini bentuk best practice yang saya susun mengikuti model yang sudah ada pada LMS. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.